kita dengan janggut tipisnya itu Mas Roderick Adrian. Beliau adalah jurnalis foto di kompas.com ya. Nah, nanti beliau akan bersama kita hingga selesai, mudah-mudahan. Nah, ini pakai bahasa kayaknya dari Kutai Kartanegara. Nah, beliau ini editor foto, kemudian penyiar radio juga, ternyata punya pengalaman sebagai penyiar radio dan sebagai jurnalis foto di kompas.com. Keahlian beliau ini ada writing news, jadi menulis berita, luar biasa sekali, banyak sekali. Ini nanti mungkin akan lebih ringkas dan lebih enak kalau Mas Rodericknya, wah ternyata memang orang Kalimantan ya, SMA Negeri 1 Sampit ya. Siapa yang orang Kalimantan bisa berbangga bersama-sama dengan Mas Roderick. Mas Roderick nanti akan menyampaikan secara lebih enak lagi barangkali siapa diri beliau yang sebenar-benarnya. Untuk itu sebentar lagi akan saya persilakan Mas Roderick, tapi nanti saya di tengah Mas Roderick menyampaikan materinya, Bapak dan Ibu boleh raise hand jika ada hal yang ingin ditanyakan atau mengetikkan langsung pertanyaannya di kolom chat. Ya. Ada sesi untuk mendengarkan materi, kemudian kita juga nanti akan praktik bagaimana mengambil foto dengan HP, dan foto yang beruntung, beberapa foto akan direview langsung oleh Mas Roderick. Begitu aturan main. Untuk itu kepada saya persilakan Mas Roderick Adrian untuk memulai sesi mengambil foto yang menarik dengan HP. Silakan. Ya. Halo teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak semua, selamat sore. Sore, perkenalkan saya Roderick. Ya. Waduh, wajah saya langsung besar nih di spotlight sama Mbak Kak Yos nih. Ya, perkenalkan nama saya Roderick Adrian. Jadi kemarin itu Kak Yos menghubungi saya untuk memberikan materi fotografi menggunakan smartphone. Nah, kepada Bapak Ibu, nah hari ini saya langsung share screen dulu ya untuk materinya, biar kita bisa lihat apa aja yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi materinya semua dengan smartphone, itu kamera HP. Jadi kenapa belakangan ini topik ini jadi topik yang sering dipakai, karena saat ini handphone sudah nggak kalah canggih dengan kamera DSLR. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bawa kamera yang berat-berat, yang besar dengan alat yang seabrek, tapi cukup bawa HP sudah bisa menghasilkan foto. Nah, sore ini saya akan memberikan sharing bagaimana memotret dengan baik. Tadi dijelaskan sedikit tentang diri saya ya. Saya sudah jadi fotografer di kompas.com dari Agustus 2010 sampai sekarang masih berada di kompas.com. Sepanjang karir saya ada beberapa mendapatkan penghargaan untuk fotografi, ada di Warta sama di Degoro, terus meliput berbagai banyak peristiwa di Jakarta. Dulu saya di Megapolitan itu jadi motret demonstrasi di depan DPR, terus motret kebakaran seperti itu. Jadi selama 10 tahun banyak hal yang saya alami selama bergabung di kompas.com. Benar kata Mbak Kak Yos tadi, saya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah ke Sampit atau Kalimantan Tengah. Jadi saya kecil sampai SMA saya di Sampit, Kalimantan Tengah. Terus kuliah di Jogja, baru merantau lagi setelah lulus ke Jakarta. Gitu. Oke. Nah, hari ini materi kita ada tiga materi tema besar. Ada setting kamera HP,
terus ada fitur kamera, sama teknik pengambilan gambar. Nah, nanti dari 3 tema besar ini akan dibagi lagi, ada subtema-subtemanya lagi untuk Bapak Ibu biar bisa mengerti lebih detail tentang dari tema-tema besar itu. Oke. Nah, nanti untuk setiap tema Bapak Ibu kalau masalah ada yang bingung langsung ditanya aja, langsung open mic, langsung unmute aja, terus langsung tanya boleh, atau kata seperti Kak Yos mau raise hand juga boleh. Jadi kita bebas aja, jalan santai aja gitu ya untuk pemberian materi hari ini. Oke, kita masuk ke materi pertama kali ya, Kak Yos langsung ya, sepertinya. Untuk, iya Mas. Ya teman-teman, ketika kita motret dari HP itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya yang paling krusial itu adalah menyeting bagaimana ukuran foto yang dihasilkan. Jadi di HP itu ada masing-masing ukuran. Jadi ada yang medium, ada yang besar, ada yang sedang, ada ukuran kecil. Nah, saya sarankan ketika memotret pakai HP, itu motret di ukuran paling besar. Di layar Bapak Ibu saya lihat tuh ada photo size. Itu besar itu bisa dilihat dari ukuran dimensinya. Ini 4000 kali 3000 sekian. Nah, di bawah itu sudah beda lagi 4000 kali 2000 sekian. Jadi ukuran paling besar itu yang memudahkan ketika Bapak Ibu ingin foto itu nanti dipakai misalnya untuk presentasi, atau foto itu dipakai untuk nanti ditaruh di majalah dinding, atau taruh di jurnal, atau taruh di laporan kegiatan, sehingga ketika itu ditaruh di laporan kegiatan, majalah dinding, ataupun presentasi PowerPoint, itu hasilnya tetap tajam. Itu makanya kenapa alasannya harus ukuran yang paling besar. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, memori HP saya kan kecil gitu. Kalau saya pakai ukuran besar cepat penuh. Nah, itu dia makanya di handphone itu diberi slot untuk menaruh memory card. Sehingga memasang memory card sehingga saat ini kamera-kamera saat ini sudah bisa dipasangkan memory card ukuran paling besar itu 128 GB. Jadi Bapak Ibu mau motret 1000-an foto atau lebih juga itu fine-fine aja selama fotonya disimpan di memory card. Jadi bisa disetting di memory card. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, apakah sudah pernah setting kamera yang foto size-nya di kamera? Kalau belum kita bisa coba ya. Ada bawa HP kan? Pegang HP kan? Pegang HP, Mas. Nah, pegang HP ya. Kita buka kamera. Bingung cari size-nya di mana? Ya, kita buka kameranya ya. Oke. Kamera. Sudah, Pak. Oke. Nah, ada Bapak Ibu ada ini nggak kayak pilihan setting? Coba buka setting. Setting itu biasanya ada gambar, kalau nggak titik 3 di sudut kanan atas atau sudut kanan bawah, atau enggak gambar kayak roda. Beda-beda, masing-masing HP beda-beda. Ini seperti ini biasanya setting nih. Kalau di layar yang Bapak Ibu lihat, yang saya share layar nih, kayak roda gerigi ini, ada nggak gerigi kayak gini? Kalau enggak, dia kayak titik 3 di kanan atas. Pakai manual apa gimana, Kak, Mas? Bukan manual, jadi setting ukuran dulu. Ini bukanya di kamera ya, Mas? Ya, di kamera, bukan di WhatsApp, bukan di... Jadi kan setiap kali HP itu ada kamera foto kan, ada aplikasi foto. Nah, itu cari setting. Yang bentuk segi 5 itu bisa juga mungkin. Oke. Coba. Ulangnya apa, Pak? Nah, cari setting. Setting. Ya, setting. Pengaturannya, Pak, oke? Ya, pengaturan. Terus nanti lihat ukuran foto. Cari ukuran foto. Ukuran foto. Atau kalau enggak, file size. Rasio Di foto kamera ya? ada rasio. setting pengakuran. Kualitas gambar. Ada. Kualitas gambar. Gerigi itu Kualitas ya? gambar. Kalau yang pakai bahasa Indonesia mungkin kualitas gambar gitu. Nanti ada 4000 gitu. Ketemu Bapak Ibu? Sudah. Kalau rasio foto sama, Pak? Rasio foto bisa, Bu.
bisa ya? ya ada Oke. pilihan di situ ada 3.000 kali berapa gitu kan, Bu? Tapi kalau di rasio Enggak, foto enggak. 4:3, Oh, 1:1. Iya. Iya itu. Heeh. Itu tinggi Hanya itu. juga kan? Ada ukuran foto size nggak di rasio foto itu? Biasanya ada foto size. Enggak Mas, langsung 4:3, 16:9, 18:9, kayaknya sama aja deh. Oh, gitu ya. 1:1 itu ya, Bu. Iya. Mm-mm. Kalau di sini 4:3, persegi 1:1, terus layar penuh. Oke. Nah, full. Oke, coba ke layar penuh ya Bu ya. Kalau Oh, yang layar misalnya penuh. nggak ketemu foto size, mungkin pilih ke layar penuh. Mas Rodrik, Beda, maaf. Mas, Iya. bedanya dengan resolusi, Mas. Ini ada yang raise hand. Ibu Ya. Sri Widianti, ada yang mau ditanyakan dari Banyumas? Silakan. Saya ini Mas, sebelum masuk ke lebih jauh yang ingin saya tanyakan, karena ini kan modal utama kita adalah smartphone ya. Betul. Apakah ada spek minimal? Kita nggak usah ngomongin RAM-nya ya, ada spek minimal yang bisa syarat minimal untuk kita gunakan smartphone itu untuk mengambil foto pembelajaran. Itu yang ingin saya tanyakan Mas sebelum kita mempelajari lebih jauh. Untuk spek minimal itu, jadi sebenarnya setiap HP itu kan biasanya ada ukuran ketika beli, dia akan fiturnya tuh ada 8 megapiksel, 16 megapiksel, seperti itu kan Bu. Ketika Ibu beli HP, kameranya berapa megapiksel, kamera belakang berapa, kamera depan berapa, bisa kamera depan mereka 8 megapiksel, kamera belakang yang di belakang ini 5 sama 8 kayaknya. 5 sama 8. Nah, itu udah cukup sebenarnya Bu. Nah, makanya itu sudah sangat cukup sekali untuk memotret, dan makanya ditambah lagi dengan pengaturan ukuran photo size. Jadi seketika Ibu memotret, walaupun 8 megapiksel, tapi ukuran fotonya sudah besar. Nah, itu yang makanya saya bilang tadi di awal, kita harus foto size-nya dulu yang kita ubah. Seperti itu. Iya. Jadi, kalau ibu-ibu, bapak-ibu punya handphone ukuran paling rendah, setahu saya paling standar itu untuk HP itu 8 megapiksel. Itu udah paling umum. Jadi nggak pernah ada di bawah. Saya nggak tahu, mungkin yang zaman-zaman dulu masih ada ya, yang 6 megapiksel atau 4 megapiksel. Tapi saat ini 8 megapiksel itu udah paling minimum yang udah dimiliki setiap kamera handphone. Gitu. Mas, ya. Ini tuh di saya itu ada ukuran video belakang. Oh, ya. Ukuran video belakang sama video depan. Nah, itu ibu kan milih video ya. Coba Ibu pilih logo foto, Bu. Nah, kan nih, kalau di layar nih kan ada foto, yang di tengah itu video. Ukuran foto. Yang mana ya ukuran foto? Tanya, saya sudah pilih foto terus pengaturan, kamera terus pengaturan. Itu ternyata di situ tidak ada setting kamera seperti di sini, pilih ukuran foto. Yang ada justru video ukurannya. Sudah saya otak-atik dari atas ke bawah, ini nggak ada yang foto. Iya, sama saya juga gitu. Sepertinya tidak gitu, semua smartphone, Mas. Iya, betul. Sepertinya enggak. Gambar di situ. Iya, di foto, Bu. Bukan video. Apa sama dengan kualitas gambar, tapi dia tidak menerangkan angka, cuman kualitas gambar tuh ada tinggi, standar, sama rendah. Nah, ya, jadi di beberapa handphone memang tidak menampilkan angka. Ketika ada ukuran kualitas gambar tinggi, pilih yang paling tinggi. Makanya tadi saya bilang kan, tadi ukuran yang paling besar kan. Kalau memang Bapak Ibu cuma dapat pilihan tinggi, sedang, rendah, pilih yang paling tinggi. Gitu. Iya, ini Mas, ini ada tulisannya begini. Simpan gambar sebagai gambar efisiensi tinggi untuk menghemat ruang. Itu aja. Nah, apakah itu ini kan masih off? Apakah itu di on kan? Masih belum on. Apakah begitu? Kalau efisiensi tinggi itu berarti ukuran fotonya lebih diefisiensikan, Bu, sehingga ruangan Ibu ketika menyimpan foto tidak cepat penuh. Jadi sebenarnya itu ukuran fotonya mungkin ukuran medium atau sedang sebenarnya. Itu, Bu, kalau yang efisiensi tinggi. Jadi dia untuk mengefisiensi memorinya. Seperti itu. Mana ya? Belum ketemu. Kalau video ada.
Tapi kalau fotonya belum ketemu. Baik, Mas Roderick, saya kira kita tidak bisa menungguin 100 peserta untuk menemukan semua fiturnya ya. Bapak Ibu sambil mencari-cari, Mas Roderick bisa lanjut deh. Iya, oke. Ya, boleh. Oke, setelah pilih ukuran foto, nah ini baru kita pilih dimensi foto. Jadi dimensi foto itu tadi ada yang nyetuk ada 16.9, 4:3, 1:1. Nah, di kamera smartphone yang paling sering dipakai itu 16:9. 16:9 itu seperti ini. Ukurannya dia lebar. Jadi biasanya dipakai ketika Bapak Ibu atau Mas Mbak itu lagi motret grup. Lagi motret grup. Jadi ketika motret grup semua orang masuk di itu, ada 10 orang, 10-10-nya masuk. Nah, terus ada dimensi 4:3. Nah, 4:3 kalau dilihat di perbandingan itu dia sudah lebih sempit. Ini tadi kan lebar, gunting kuku sama gelang itu masuk semua. Tapi yang di sini gelang sudah kepotong, gunting kukunya sudah kepotong. Jadi dia lebih sempit gitu. Biasanya dipakai untuk motret-motret misalnya berdua atau 3 orang maksimal. Nah, itu juga biasa ukuran ini juga dipakai untuk misalnya untuk di laporan, misalnya masukin ke PowerPoint, ke jurnal atau ke buku kayak gitu. Ukuran-ukuran ini ukuran yang standar dipakai. Terus ada ukuran 1:1. 1:1 itu ukuran yang biasa dipakai untuk Instagram. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu biasanya sudah punya akun Instagram sekolah kan. Biasanya untuk masukin kegiatan sekolah, terus di fotonya dengan ukuran 1:1. Nah, itu otomatis buat dimasukin ke Instagram kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga bisa pakai foto-foto ini ukuran 1:1 juga untuk jurnal ataupun untuk PowerPoint atau untuk presentasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nggak ada pakem ya untuk 16. Kalau Bapak Ibu senang dengan 16:9 nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya sering motret ini Pak, kegiatan rame-rame upacara sehingga saya butuh supaya semua orang bisa masuk di foto ya pakai 16:9. 16:9. Seperti itu. Oke, setelah setting kamera HP, setelah setting dimensi, ada memunculkan garis panduan. Itu ada di kamera. Ketika buka foto itu nanti biasanya muncul dia di atas atau bawah layar. Ini yang kalau saya lihat, kalau saya kasih kursor di sebelah kiri ada tanda grid itu, di sebelah kayak tanda hashtag, tanda pagar. Nah, itu grid, dia akan memunculkan garis. Atau kalau punya Bapak Ibu sudah ada garisnya, itu nggak apa-apa. Itu udah memang untuk memandu Bapak Ibu ketika memotret. Kayak gitu. Nah, setelah ini siap, baru Bapak Ibu siap-siap untuk memotret. Nah, sebelumnya bersihkan dulu lensa kamera. Biasanya kita nggak sadar ketika kita megang HP itu tangan kita nutupin layar kamera. Minyaknya itu nempel di layar. Nah, itu yang kadang membuat ketika kita buru-buru ingin motret, kita lupa mengambil tisu ataupun kain untuk membersihkan dan gambarnya jadinya buram. Jadi selalu bersihkan, sebelum motret selalu bersihkan lensa pakai kain. Pakai kain udah cukup. Jadi biar nggak kelihatan sidik jari di sini juga, terus gambarnya lebih tajam. Gitu. Nah, itu langkah awal ketika untuk motret, sebelum motret ya. Jadi atur dimensinya, atur ukuran fotonya yang paling besar, terus ukuran dimensinya, sama aktifkan garis panduan, baru bersihkan lensa kamera, baru Bapak Ibu bisa mulai siap untuk memotret. Nah, sebelum kita masuk lanjut ke topik selanjutnya, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang setting di awal ya. Setting awal ini belum memotret kita. Ini baru setting awalnya. Kalau HRD Mas, HDR. Nah, HDR itu nanti di topik sebelumnya Mas, Mbak, Ibu. Nanti ada saya bahas, kita akan sampai ke topik itu HDR. Itu. Ada lagi?
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Kamera HP itu dilengkapi sejumlah fitur yang standar ya. Yang standar itu selalu ada biasanya sudah ada. Itu ada portrait, ada landscape, terus ada makro, ada foto malam, night portrait, sama HDR yang tadi ditanyakan. Nah, itu masing-masing punya keunggulannya dan ada penjelasannya. Jadi kita masuk ke portrait ya. Kalau Bapak Ibu buka kamera, aplikasi kamera di HP, terus menemukan pilihan portrait. Biasanya dia ada di bawah itu. Ada pilihan portrait, ada night, video, foto, portrait, atau slow-mo, atau time-lapse, atau pano gitu. Biasanya ada portrait. Itu dia memotret dengan menghasilkan gambar blur di belakang. Ini buram di belakang. Sehingga objek orangnya lebih jelas, lebih tajam, lebih jelas. Jadi fokus utama sehingga ketika orang lihat mereka nggak akan fokus ke pohon yang di belakang karena pohonnya nggak jelas kan, buram kan. Sehingga yang akan dia perhatikan adalah orangnya, wajah orangnya, posenya, ada kacamata, dia pakai kacamata seperti itu. Nah itu dipotret dan itu biasanya dipakai untuk motret orang. Jadi misalnya Bapak Ibu mau motret siswa murid kayak gitu lagi belajar, ingin menghasilkan gambar blur di belakang, bisa pakai portrait. Dan portrait bisa kayak gini motretnya atau bisa kayak gini, nggak masalah. Semua sama aja hasilnya. Oke, terus ada fitur landscape. Landscape itu dipakai ketika dipakai untuk memotret di luar ruangan. Bapak Ibu sedang di luar ruangan lagi karya wisata, misalnya dengan murid-murid terus ingin motret pemandangannya gitu. Nah, potret itu membantu supaya langitnya itu tidak terlalu terang, terus objeknya seperti pohon ini tidak terlalu gelap gitu. Itu dia pas dia kamera bekerja untuk Bapak Ibu untuk mengambil gambar landscape, pemandangan. Seperti itu. Dan itu fitur yang sangat membantu sekali supaya gambarnya jadi warnanya lebih keluar, warna birunya keluar. Kalau Bapak Ibu motret lagi di taman, misalnya kayak di Borobudur misalnya gitu, itu kan biasa Borobudur sama taman bunganya banyak gitu. Itu bunganya warna merahnya keluar, tajam, terus langitnya biru juga tajam gitu. Nah, itu fitur landscape. Jadi kalau Bapak Ibu lagi karya wisata, lagi di luar ruangan bersama murid-murid lagi olahraga atau apapun, motret pakai landscape itu sangat bantu sekali. Terus ada makro. Nah, makro itu membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan foto detail. Biasanya untuk memotret bunga, terus motret wajah misalnya benar-benar ingin melihat supaya pori-pori wajahnya kelihatan kayak gitu. Itu biasa pakai makro. Nah, itu ada settingannya di kamera. Jadi kamera itu dilengkapi banyak setting supaya memudahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya saya dulu kalau mau motret makro, saya harus dulu pakai kamera SLR, saya harus pakai lensa makro gitu. Harus ganti lensa. Nah, sekarang dengan HP semua sudah ada fiturnya. Apalagi handphone yang sudah dengan 3 lensa, 4 lensa di belakangnya itu dia pasti sudah memberikan fitur makro ini sudah pasti ada di situ karena salah satu lensa dari 3 lensa itu adalah lensa makro gitu. Nah, terus ada night photo. Itu biasanya dipakai untuk Bapak Ibu untuk motret pada malam hari, kegiatan di malam hari. Tidak selalu harus foto di luar ruangan ya. Bisa Bapak Ibu lagi ada seminar di dalam ruangan, cahaya lampu minim, sudah nyala semua tapi kok rasanya masih kurang terang gitu ya. Pakai night photo. Itu membantu sekali untuk Bapak Ibu ketika seminar masih kurang terang, pakai night photo, dia akan mengatur supaya gambarnya lebih terang lagi. Seperti itu. Lalu ada HDR. Nah, ini tadi yang ada yang Ibu tanyakan ya, HDR. HDR itu dipakai untuk memotret di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang berbeda sekali. Kalau kita lihat foto di sebelah kanan,
itu pagarnya kan gelap, ada bayangan, atau Bapak Ibu ada bayangan gini. Nah, terus gambar pohonnya juga nggak terlalu keluar, masih ada bayangannya, masih gelap. Nah, HDR itu membantu supaya gambar bayangan di pagar itu terang, yang di sebelah kiri itu sudah beda kan terangnya, tapi menjaga juga supaya gambar pohon dan bangunan di belakangnya juga tetap normal cahayanya. Karena biasanya kalau saya pengen menerangkan bagian pagar, yang di belakang ini akan over, cahayanya putih sekali. Nah, tapi saya pengen supaya yang di belakang nggak putih gitu, yang pohon-pohon nggak putih, atap-atapnya nggak putih gitu. Nah, cahayanya normal. Nah, yang di pagar gelap sekali. Nah, HDR ini yang membantu supaya terang gelapnya itu seimbang gitu. Dan ketika motret pakai HDR, ketika Bapak Ibu jepret seperti itu, tekan tombol itu memang HP akan ada jeda waktu beberapa detik untuk mengambil gambar. Jadi dia akan mengambil gambar dulu, mengukur cahaya yang paling terang sama cahaya yang paling gelap, terus di prosesornya di dalam kameranya itu, di HP-nya, dia akan menggabungkan dua level warnanya sehingga seimbang. Itu. Nah, ada pertanyaan tentang fitur. Pasti memang di HP itu ada banyak sekali fitur. Ada landscape, ada slow-mo, ada pano. Tapi yang saya jelaskan di sini yang paling sering dipakai oleh orang-orang kebanyakan ketika menggunakan kamera HP. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak, di HP saya ada fitur pano, itu seperti apa gitu. Nah, boleh bertanya, silakan. Pak, ya. Ini mengenai apa mungkin beda ya handphonenya ya Pak. Jadi tadi menyimak tapi saya tidak menemukan gitu ketika saya membuka kamera saya. Itu tidak ditemukan apa-apa ya. Ya, halo. Halo. Ya. Ya tadi saya tolong sebutin nama Ibu, gitu. Nama dari mana? Baru silakan bertanya. Oke, nama saya Susi Eniniati dari Tanjung Jabung Timur. Saya mau ini sih agak sedikit bertanya tentang ini loh, fitur-fitur itu yang disebutkan tadi itu tidak ada perbedaan handphone tadi ya. Handphone saya mungkin agak jadul. Jadi seperti yang landscape tadi, kemudian HDR tadi, itu tuh nggak ada di pengaturan handphone saya gitu. Gimana solusinya? Apa sih sebenarnya yang bisa kita gunakan? Ataupun mungkin di sini saya nggak paham ya. Tapi saya sudah coba bongkar-bongkar sih, sudah saya buka-buka semua, sebenarnya tidak ada gitu fitur yang disebutkan oleh Bapak tadi. Oke, terima kasih, itu aja. Ya. Kalau boleh tahu Mas Roderick, ya. Ada dua penanya yang angkat tangan, barangkali senada. Mohon Bapak Ibu, pertanyaannya diringkas ya, langsung ke pertanyaannya ya. Jadi bisa mengakomodir banyak pertanyaan nantinya. Ya. Ada yang mau dikonfirmasi ke Ibu Susi, Mas Roderick, silakan. Ya, tadi kalau boleh tahu Ibu bisa bacakan ada fitur apa aja yang di kamera Ibu gitu. Kalau Ibu ketika Ibu buka, Ibu menemukan tulisan apa aja? Oke, kalau di sini sih kalau yang di sebentar. Kalau yang di bawahnya itu ada pano, kemudian video, foto, potret, sama stiker. Kemudian kalau di pengaturannya, yang di pengaturannya itu yaitu tadi ada rasio, kemudian juga sentuh untuk memotret, itu aja sih, nggak ada pilihan-pilihan lain gitu loh. Kemudian petak itu mungkin yang tadi garis. Pembatas-pembatas itu yang garis, garis. Kemudian bunyi rana, lokasi, selfie flip, simpan ke kartu SD, watermark, cuma itu aja. Nah tadi Ibu kan sempat ada pano, ada portrait, ada apa lagi tadi Ibu? Yang di awal, yang pertama. Halo Ibu. Iya. Tadi ada pano. Tadi ada video, foto, potret, stiker, pano.
Nah, Itu aja. oke. Jadi sebenarnya kalau ibu nggak ketemu landscape, berarti nggak ada landscape atau nggak ada makro. Iya. Ibu berarti memang maksimalkan yang ada. Nah, tadi ada potret, Iya, potret potret satu, itu satu bisa ibu pakai sama foto. Foto itu dia udah itu settingan paling aman ketika motret. Jadi ibu pakai foto. Nah, kalau yang pano itu sebenarnya ibu bisa memotret pano itu dengan ketika ibu klik motret itu ibu disuruh bergeser ke kanan kan, menggerakkan kameranya. Nah itu untuk supaya dapat foto yang lebih luas sebenarnya. Gitu. Jadi saya misalnya jadi ini saya punya ada pano juga. Nih ketika saya foto saya motret, saya akan bergerak begini. Nah, bergerak begini, terus setelah itu saya tekan lagi, nanti hasil fotonya dia akan lebih panjang. Nah, ini hasil fotonya. Lebih panjang. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena background. Karena background. Iya, Dia akan lebih panjang. Jadi pano itu membantu ibu untuk panorama ya, Mas? Ya, panorama, betul. Pano itu panorama. Kalau di beberapa HP ada tulisan panorama, ada itu. Nah, kalau pano itu, jadi ketika Bapak Ibu motret, dari kiri nih, saya pengen motret ada 10 orang, cuma yang HP saya cuma cukup masuk 3 orang. Berarti saya harus motret dari ujung ke ujung, 10 orang. Habis itu saya tekan pano, saya kiri. Digerakkan ya? Digerakkan ya, Pak ya? Ya, digerakkan ke kanan. Sampai semua orang itu masuk, baru tekan lagi. Iya. Gitu. Nah, nanti itu masuk digabung, jadi satu foto yang panjang, 10 orangnya masuk. Oke. Gitu. Halo, Mas, bisa diulangi untuk panoramanya? Oke. Ambil panoramanya. Ya, jadi Bapak Ibu buka. Pak, tolong diulangi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu buka kamera, terus ada fitur pano kan, panorama atau pano, antara dua itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu arahkan kamera ke kiri dulu atau ke kanan, terserah mau bergeraknya. Kalau Bapak dari kanan, Bapak bergeraknya ke kiri. Kalau Bapak arahkan kameranya ke kiri, berarti gerak ke kanan gitu. Nah, ketika Bapak mau motret, tekan sekali. Habis itu baru bergerak. Nah, pano. Tekan lingkaran sekali, gerak. Setelah selesai, dirasa sudah cukup, tekan lagi tombol kameranya. Nah, itu nanti lihat hasilnya itu dia panjang. Hampir seluruh ruangan bisa dapat. Gitu. Ini dah. Ya. Begini, kasih. Ini, terus. Aku ini. Sudah bisa, Bapak Ibu, ada dapat? Iya, Mas, betul. Betul, jadi masuk semua. Kalau pakai HP Ya, kayak gini doang, motretnya paling masuk 3 kursi misalnya. Tapi kalau pakai pano, Bapak Ibu bisa masuk 10 kursi gitu, karena mengikuti pergerakannya, gitu. Ya. Nah, itu bisa dipakai memang, itu namanya pano. Jadi ada banyak fitur memang yang di HP. Kalau Panjang, Sailmu. Sailmu. Mantap, Pak. Mantap. Nah, Pak, di mana anunya fitur yang pano tadi, Pak? Telat. Ibu ada nggak fiturnya di kameranya itu, pano? Ketemu nggak? Kadang ada beberapa kamera yang belum punya fitur pano sebenarnya, Ibu. Gitu. Ada beberapa. Mas Frederick, ini ada yang tunjuk tangan dari tadi. Oke. Ya. Kita coba kasih yang raise hand dulu ya. Dimulai dari Ibu dari Banyumas, Bu Arsia. Berikutnya Ibu Yuliana dari Tanjung Jabung Barat. Kemudian dari Kutai Kartanegara, Ibu Etik. Dan satu lagi Pak Syakir dari Tebu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Untuk Mas Rodrik, sebetulnya saya pertama mau tanya tentang pano. Betul. Ternyata sudah terjawab. Kemudian satu lagi di fitur itu ada model pakar, Pak. Model pakar itu maksudnya gimana? Nah, cuma itu. Terima kasih. Jadi model pakar itu adalah pakar kalau di ubah itu dia model lebih expert. Jadi untuk kamera pro, jadi untuk fotografer pro.
Jadi model pakar itu ketika Ibu klik, pasti Ibu akan ketemu banyak angka kan di situ. Kalau Ibu buka model pakar, itu akan ketemu banyak angka. Ada ISO, ada WB mungkin, ada AF. Nah, itu di situ Ibu bisa menggunakan kamera itu untuk seperti menggunakan kamera SLR. Kenapa model pakar tidak saya masukkan dibahas di sini? Karena model pakar itu atau model expert itu atau pro di beberapa kamera itu ada pro, bisa juga ditulis expert. Kadang kalau di HP Ibu kasusnya model pakar ya. Itu karena Ibu harus mengatur bukaan lensa, Ibu harus mengatur speed-nya, Ibu harus mengatur ISO-nya. Nah, itu untuk supaya dapat gambar yang normal. Fungsinya ya hampir sama aja dengan ketika Ibu buka foto terus motret. Itu hasilnya hampir sama. Cuma memang di situ Ibu akan lebih leluasa, lebih harus lebih memutar otak untuk mengaturnya. Nah, di situ yang bekerja Tidak otomatis berarti ya, ya. tidak otomatis, betul. Itu kayak manual banget. Jadi beberapa fitur itu ada orang yang senang dengan model pakar, tapi ada orang yang berkata daripada saya yang bekerja untuk kamera, mending kamera yang bekerja untuk saya. Smartphone. Gitu. Nah, smartphone gitu kan. Ya memang bisa gitu, tapi saya pun sebagai fotografer lebih senang ketika pakai HP. Saya sudah lebih senang memakai fitur-fitur portrait, landscape, pano, makro daripada model pakar, karena itu lebih sulit. Apalagi ketika Bapak Ibu lagi memotret kegiatan sekolah yang cepat gitu, misalnya penyerahan piagam gitu, penyerahan piagam untuk piala, terus Bapak Ibu harus setting di model pakar. Nah, itu akan susah, terlambat, betul, kehilangan momennya. Nah, itu makanya tadi saya tidak masukkan model pakar. Memang ada banyak sekali fitur di situ, tapi model pakar itu adalah fitur yang paling cukup rumit untuk dipelajari di sesinya, mungkin akan cukup panjang gitu untuk membahas tentang model pakar aja. Itu hampir sama seperti kita ngobrolin tentang motret pakai kamera SLR sebenarnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan berikutnya Bu Yuliana. Oke, terima kasih. Saya Yuliana Susianti dari Tanjung Jabung Barat, Jambi. Iya, Ibu. Mas Rodrik mau nanya nih. Iya. Jadi beberapa mungkin setahun yang lalu kita sudah belajar memotret juga untuk digunakan dalam pembelajaran gitu. Dengan Tanoto juga. Nah, jadi dari kita memotret sekian banyak itu kok hanya satu yang bagus itu. Padahal settingannya sudah kita setting di dalam kamera itu, pengaturannya sudah kita atur seperti yang Mas katakan tadi gitu. Tapi dari kita memfoto satu pembelajaran misalnya, itu kok hanya 10 jepret di foto atau 20 jepret, hanya satu yang bagus. Pengaturannya udah dibagus-bagusin. Itu solusinya gimana? Itu kameranya apa orangnya yang error atau kameranya yang minta ganti? Terima kasih. Iya, Bu, saya boleh tahu dari 10 motret terus satu aja yang bagus, yang 9-nya itu kenapa gambarnya? Saya mau tahu. Artinya nggak bisa fokus gitu. Nggak, ya ada nggak. Padahal sama aja, tapi kok fokus itu hanya satu yang paling bagus dari pencahayaannya. Gitu, hanya satu aja gitu. Tetap kita bisa membedakan Mas antara ini foto yang ngambil di Google, ini dengan kita yang memotret itu jelas banyak perbedaannya gitu, jelas nampak banget perbedaannya. Iya. Seperti itu. Oke. Saya balik ke butuh foto contoh ya. Jadi saya balik ke halaman paling depan dulu. Nah, saya balik ke halaman paling depan. Nah, jadi ada tekniknya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di halaman depannya ada kamera. Ini ada titik tengah ini kan, yang di tengah itu. Itu satu, itu fungsinya untuk fokus. Jadi ketika Bapak Ibu ingin motret, Bapak Ibu, saya ingin fokusnya wajahnya jelas, itu si wajah Pak gurunya lagi memberikan pelajaran gitu. Atau wajah muridnya. Bapak Ibu arahkan, Bapak Ibu tekan layar HP-nya ke wajah Bapak itu. Dia HP akan
memfokuskan ke wajah itu satu. Dia akan fokus. Jadi misalnya Bapak Ibu mau motret gitu, mau motret, misalnya motret kayak saya motret diri saya gitu ya. Nah, saya akan tekan wajah saya. Nih, wajah saya tekan ke sini. Saya tekan thread gitu. Nah, dia akan fokus. Ada titik kan tadi Ibu boleh lihat tuh. Ada titik tengah gitu. Nah, itu tekan, dia akan fokus. Itu satu. Jadi ketika sudah fokus baru Bapak Ibu jepret. Nah, ketika menjepret, biasanya kita kan kebiasaan jepret terus langsung turunin. Nah, itu kasih jeda beberapa detik Ibu. Jepret, kasih 1-2 detik karena kamera butuh waktu untuk memindahkan gambar ke dalam sensor. Nah, ketika Ibu menjepret langsung Ibu gerak kayak gini, itu makanya dapatnya kayak gambarnya kayak gerak ke bawah atau gerak ke samping kayak gitu. Nggak jelas ini. Ini saya kasih contoh ya. Saya motret gitu. Nah, itu hasilnya jelek. Ngeblur dia. Nanti saya share di ini. Saya coba share di saya share di layar HP, di layar monitor. Sebentar ya. Nah. Jadi Mas Rodrik sebentar, satu pertanyaan lagi Mbak Yo sebentar. Seandainya kita mau fokus ke gambarnya, ke yang akan kita foto tadi, apakah mana yang lebih bagus antara kita nge-zoom atau mendekat ke objek? Atau di-zoom atau didekatkan? Kita mendekat ke objek? Mendekat, Ibu. Itu nanti ada penjelasan. Itu ada penjelasannya nanti. Kenapa kita harus mendekat? Nanti ada di materi ini juga. Kenapa harus mendekat? Tapi saya sarankan mendekat. Kalau misalnya kurang dekat itu Ibu harus jangan pakai zoom. Gitu. Oh, siap. Oke. Terima kasih Mas Rodrik. Terima kasih Mbak Yos. Ya. Oke ya. Baik, berikutnya Ibu Etik Bukar. Terima kasih Mas. Saya mau tanya ini bagaimana pengaturan foto ya. Pada kamera saya itu, saya kepingin memfoto suasana pagi hari. Misalnya kan ada kegiatan pagi hari, terus senja gitu. Ternyata hasilnya itu terang gitu. Nggak kayak menunjukkan senja, nggak kayak menunjukkan pagi hari. Sampai heran juga saya loh, kameranya Ibu kok terang betul gitu. Kalau sementara kamera teman saya itu lebih kelihatan pagi gelap, jadi wajahnya nggak kelihatan. Tapi kalau pakai kamera saya terang. Jadi jam 5:30 pagi itu seolah-olah seperti 6:30 pagi. Gitu. Terang, tapi kelihatan sih matahari terbitnya kelihatan. Kemudian kayak lampu itu kelihatan. Cuma suasana di sekelilingnya itu tidak menunjukkan pagi hari atau senja. Jadi terang semua ya Bu ya. Nggak percaya gitu. Oke. Jadi kamera HP, tadi kan saya bilang kamera itu bekerja untuk kita gitu kan. Jadi dia itu menangkap cahaya sebisa mungkin gambarnya normal. Jadi ketika Ibu memotret itu dia akan mengusahakan semua gambar seimbang, gelap terangnya seimbang, tidak ada yang terlalu gelap, tidak ada yang terlalu terang, sehingga dia akan mengukur cahaya yang paling seimbang untuk HP. Nah, siasatnya adalah ketika Ibu ingin memotret senja kayak yang tadi, kayak yang di foto ini, di foto yang awal ya, di foto yang awal tadi, ini kalau Ibu lihat di pojok atas ini, di kanan atas layar saya, ada tangan orang lagi motret pemandangan itu sebenarnya Ibu tinggal mengukur cahaya yang paling terang. Jadi ketika Ibu motret kayak gini, Ibu tekan jari Ibu ke mataharinya, karena itu pasti matahari yang paling terang, atau langitnya, karena itu langit yang paling terang. Nah, ketika Ibu menekan ke langit, kamera itu mendapatkan informasi bahwa Ibu ingin memotret sebagai fokusnya adalah langitnya. Nah, sehingga dia mengukur, oh langit ini kalau saya motret langit ini terlalu terang nih, saya turunin. Jadi langitnya jadi benar-benar oranyenya benar-benar dapat oranye, atau
warna sunsetnya benar-benar dapat sunset. Tapi risikonya adalah gambar yang di sekelilingnya, di bawahnya, misalnya ketika Ibu motret di atas di pemandangan, terus Ibu ingin motret suasana pagi, Ibu ukur ke cahaya yang paling terang, gambar sekitarnya misalnya warga lagi jalan, atau kendaraan lagi jalan, atau ada orang-orang lagi jalan, itu kan lebih gelap. Tapi langitnya dapat, itu suasana pagi, atau suasana sore hari. Jadi, ngukur tekan jari Ibu di layar HP ke titik yang paling terang. Nangkap nggak, Bu? Atau biasanya kan... Oke, Mas Rodrik, bisa kita tahan dulu barangkali ya. Kan masih ada beberapa materi sebetulnya sebelum nanti kita juga akan praktik. Betul. Jadi jangan dihabisin dulu pertanyaan di depan. Khawatir saya materinya nanti tidak akan tuntas. Pak Syakir, Pak Suyono, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah mempunyai pertanyaan, minta tolong ditahan dulu. Kita akan dengarkan dulu lanjutan materi yang akan disampaikan Mas Rodrik, baru nanti kita akan lanjutkan ke tanya jawab lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira takut lupa, monggo di chat saja. Nanti saya akan kumpulkan pertanyaannya. Siap. Silakan Mas Rodrik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, Bu. Nah, ketika sudah mengetahui setting kamera, fitur kamera, kita mulai ke teknik pengambilan gambar. Itu ada komposisi, ada pencahayaan, terus ada tips untuk memotret orang. Kita masuk ke komposisi ya. Komposisi itu merupakan teknik dalam meletakkan objek foto pada posisi yang tepat, sehingga foto nyaman untuk dilihat. Misalnya Ibu ingin memotret anak Ibu, atau Bapak Ibu ingin memotret sekolah, atau suasana murid-murid lagi upacara, itu ada komposisinya. Nah, fungsinya tadi komposisi itu adalah tadi ketika saya diminta untuk mengaktifkan 3 garis di layar HP, fungsinya adalah untuk meletakkan di mana objek yang paling enak untuk dilihat. Itu ada di sini ada komposisi namanya rule of third. Rule of third ini Bapak Ibu meletakkan objek di pertemuan garis horizontal dan vertikal. Nah, pertemuan garis horizontal dan vertikal itu ada di titik IP12, IP22, IP11, IP21. Sehingga objek itu gampang terlihat, gitu, gampang nyaman. Itu Mas, menarik banget Mas. Gitu, nyaman untuk dilihat. Nah, makanya harus tadi saya bilang aktifkan garis grid, garis pagar ini, atau petak yang tadi ada di HP Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, ketika misalnya Karena gelap gulita, ini Bu cuma kelihatan background-nya Dok. Ibu wajahnya jadi ini. Bu, nanti dulu Bu. Pertanyaannya ditahan dulu ya. Oke. Silakan lanjut Bang Rodrik. Ya, misalnya di tadi komposisi ini. Ketika Bapak Ibu misalnya berkunjung ke suatu tempat terus ingin motret orang gitu, bisa letakkan di pertemuan 2 garis vertikal dan horizontal. Boleh di sini, di kiri kanan bawah. Kalau misalnya ada orang objek di kanan atas boleh juga. Nah, ini fotografernya dia meletakkan objek kaki tengkorak ini dengan orang ini di pertemuan kanan bawah sama di kiri atas. Gitu. Sama juga ada di kiri bawah juga sebagian. Nah, gitu. Jadi itu meletakkan objeknya. Jadi, aduh, aku motret orang ini taruh di mana gitu. Ya taruh aja di pertemuan garis itu paling mudah. Itu cara yang paling tips yang paling simple ketika motret pakai HP. Udah saya taruh 1 orang di sini gitu. Nah, saya mengukurnya di pertemuan 2 garis itu. Lalu ada komposisi simetris. Komposisi simetris kalau Bapak Ibu mengaktifkan garis ini, itu berarti Bapak Ibu meletakkan objek di 3 garis tengah. Nah, 3 kotak di tengah ini. Itu simetris. Jadi benar-benar seimbang fotonya. Nah, ini. Taruh di tengah-tengah. Si anaknya ditaruh tengah-tengah. Jadi dia ngukur wajahnya benar-benar dibagi rata gitu.
mata, hidungnya persis di tengah. Itu. Terus ada perspektif, komposisi perspektif. Jadi saya memahami, kalau saya dulu sering menggambar pemandangan gunung, ada matahari di tengah, terus ada gunung gitu kan, terus jalan segitiga ke itu, terus tiang listriknya yang paling depan itu paling besar, makin ke belakang tiang listriknya makin kecil. Nah itu ternyata komposisi perspektif. Kalau Bapak Ibu lihat, ini fotografernya memotret anak paling depan paling besar, komposisinya dia paling besar, terus ke belakang kecil. Sehingga terasa ada perbandingan dimensi antara objek di depan sama objek yang di belakang. Gitu. Terus ada juga pembingkaian. Jadi meletakkan objek foto di antara dua benda gitu. Kayak ini dia diantar di dalam jendela, tapi bisa juga diantara misalnya tiang atau diantara pagar kayak gitu. Jadi ketika melihat foto tersebut, orang sudah fokus, udah terframing, oh ini si Bapak yang sedang baca Al-Quran ini sebagai objek fokus utama dari foto tersebut. Gitu. Nah, empat komposisi ini, rule of third, simetris, perspektif, dan pembingkaian, itu sudah sangat cukup ketika diaplikasikan memotret dengan HP. Nanti saya kasih contoh foto saya ketika saya motret pakai HP dan saya mengaplikasikan 4 perspektif tersebut gitu. Nah, oke. Terus sebelum masuk ke pencahayaan tentang komposisi, ada pertanyaan? Saya Bang Rodrik. Ya, ya Mas Elon. Pak Elon. Jadi bicara kayak yang ada grid-grid itu ya. Ya, gimana Pak Elon? Saya ini bicara yang ada grid tadi. Betul. Di HP saya ini memang ada grid, ada 3 banding 3, ada 3x3. Betul. Ada namanya Fibonacci spiral. Ada Fibonacci spiral right sama left. Cuma yang jadi masalah, bukan jadi masalah. Elon, agak putus-putus Pak Elon. Oke. Ya. Ya. Ketika fungsi grid itu kita aktifkan, kan ada tadi bulat. Apakah harus ada kita fokuskan ke salah satu titik di bagian-bagian grid kotak-kotak itu, gitu? Atau kita cukup aja kita foto seperti biasa? Kalau foto seperti biasa, fungsi grid itu tadi apa jadinya? Iya. Jadi ketika fungsi grid ini, ketika Bapak Elon motret dan meletakkan objek orang di sini, itu membantu penikmat foto atau orang yang melihat foto itu langsung ngeh bahwa objek utama tersebut adalah yang di pertemuan garis itu. Memang ketika foto itu jadi nggak kelihatan garisnya gitu. Garisnya nggak kelihatan. Ketika foto itu jadi sudah nggak ada garis gitu. Tapi secara visual ketika orang melihat foto itu, dia otomatis mata itu ngelihat bagian yang di pertemuan 2 garis itu. Itu sudah jadi kayak sudah diteliti sama banyak fotografer bahwa komposisi meletakkan orang di pertemuan 2 garis itu memudahkan penikmat foto untuk tahu ini objek utamanya gitu. Nah, apalagi ditambah dengan kalau Bapak Elon lihat di sini ada garis imajiner, garis temboknya ini itu langsung mengarah ke orangnya. Nah, secara kasat mata itu seperti cuma tembok atau tiang garis jalan aja, tapi secara komposisi itu membantu penikmat foto atau orang yang melihat foto tahu bahwa
oh ternyata yang difoto adalah orang yang sedang lari. Seperti itu. Seperti itu Pak Elon. Jadi fungsinya grid itu membantu memang meletakkan di posisi pertemuan dua garis sehingga penikmat foto tahu bahwa itu adalah objek foto yang akan diambil. Gitu Pak Elon. Nah, untuk fokus ya tetap harus difokuskan, tetap tekan fokus dulu baru difoto. Seperti itu Pak Elon. Bagaimana Pak Elon? Apakah cukup jelas? Oke, ya. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, apa ada masih ada? Kita lanjut ke pencahayaan. Ya. Oke. Kamera HP itu sangat bergantung pada pencahayaan. Jadi karena itu Bapak Ibu harus perhatikan arah datangnya cahaya. Bisa dari samping, dari depan, dari depan, terus dari belakang juga bisa sebenarnya. Tergantung teknik memotretnya. Ini saya sengaja bikin hitam putih supaya pembanding cahayanya itu kelihatan antara bayangan dan objeknya gitu. Ini saya ambil pagi hari fotonya. Saya ambil pagi hari sekitar pukul 7:30, matahari masih belum terlalu tinggi, masih agak condong gitu. Sehingga efek dramatis cahaya itu muncul. Garis panjang-panjang itu dapat. Nah, ini matahari tepat berada di depan kamera ya. Tepat berada di depan kamera. Terus tapi tidak langsung berhadapan langsung dengan kamera. Kalau berhadapan langsung dengan kamera itu pasti akan gelap. Jadi kalau pakai HP akan mengukur warna pencahayaan normal di baju anak-anak ini, di anak-anak ini. Nah, terus ini juga pencahayaan samping. Masih dapat cahayanya datang dari sebelah kanan. Cahayanya datang dari sebelah kanan, kelihatan dari bayangan orang tua murid atau guru. Nah, ini saya motret ketika hari pertama masuk sekolah ya, waktu masih belum ada pandemi. Jadi masih bisa dapat gambar-gambar anak-anak yang berdekatan, rame, ceria seperti ini di sekolah-sekolah. Dan gurunya juga. Nah, dari samping. Motret ketika lagi dari samping itu membuat dimensi wajah itu lebih terlihat. Dari mata, terus garis hidung, garis pipi itu bisa terlihat lebih jelas. Seperti itu. Nah, ada salah satu yang menjadi kendala ketika memotret, itu ketika memotret di cahaya paling terang. Matahari ini kan paling terang. Ketika kita motret, matahari ada di depan kita dan kita ingin memotret benda atau objek di depan antara matahari dan kita. Jadi ini anjing di tengah-tengah kan, berada di tengah-tengah. Terus karena matahari itu terang, lebih terang, kamera smartphone yang tadi saya bilang dia akan mengukur cahaya yang paling terang supaya tidak putih atau tidak cerah banget gitu. Nah, sehingga objek yang ada di antara matahari dengan kamera itu jadi lebih gelap, lebih siluet. Nah, tadi ada yang bertanya, Mas, saya ketika ingin motret suasana pagi atau suasana matahari terbenam kok nggak dapat oranyenya gitu, atau nggak dapat suasananya. Jadi orang nggak percaya itu memang jam 4:30 atau 5:30 sore sehingga matahari terbenam. Nah, itu karena memang matahari, kamera mengukur mataharinya terang banget gitu, sehingga oranyenya, warna sorenya itu nggak dapat. Memang makanya tadi saya jelaskan, ketika mengukur di mataharinya, gambar di sekitar akan lebih gelap. Objeknya, terus yang di pantai, kayak rumput yang di pantai itu gelap, lebih gelap, nggak jelas. Nggak terang, warnanya nggak cerah kayak gitu. Tapi sehingga untuk memotret seperti ini, itu pilihan. Saya ingin motret, nggak apa-apa deh, objeknya gelap, tapi saya ingin motret bahwa mataharinya lebih dapat gitu. Langit sorenya dapat. Ya berarti memang ada yang dikorbankan. Orangnya dikorbankan jadi hitam aja. Terus, tapi mataharinya dapat, awannya dapat, bulatnya matahari ketika mau terbenam dapat.
Nah, yang dikorbankan adalah objek yang ada di antara matahari dan kamera. Seperti itu. Nah, ini tentang pencahayaan. Nah, tadi mungkin ada Bapak Ibu mengalami kendala ketika memotret, cahayanya kurang Mas, kok kayaknya padahal saya motret siang hari tetap gelap gitu, atau apa, mungkin monggo ditanyakan. Silakan. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya. Izin bertanya. Iya. Ya. Dengan siapa? Dengan Ibu Susi, mahasiswa Ibu Susi dari Tanjung Jabung Timur. Iya. Ini seringkali apa namanya? Ya itu tadi seperti yang Ibu tadi yang menyatakan kalau seringkali kita kalau ngambil tuh di dalam ruangan ya, khususnya untuk anak-anak dalam proses pembelajaran itu seringkali kan nggak apa ya, nggak fokus, terus ada pencahayaannya itu yang kurang bagus ya, karena kadang-kadang dekat jendela begitu loh. Jadi gimana itu menyetingnya supaya terlihat bagus, kita harus berkeliling atau mencari pencahayaannya itu gimana itu? Ya, ketika motret di satu ruangan kegiatan itu memang kita tidak bisa berada di satu titik, jadi memang harus mutar, karena memang kadang cahayanya datang dari samping, tapi kita motretnya dari depan menghadap cahaya, sehingga kamera ngelihat yang paling terang yang di depan kamera, jadi gelap dia ngukur gelap, karena dia pengen kamera mengukur secara otomatis supaya cahayanya normal. Kalau dia nggak ngukur normal, yang di luar putih gitu. Nah, terus paling aman adalah ketika motret di ruangan itu pastikan lampu di dalam ruangan juga nyala. Kalau misalnya agak sore ya, agak gelap itu nyalakan aja lampu. Nah, itu kamera sudah sangat terbantu sekali, kamera handphone sangat terbantu sekali untuk memotret ketika ada cahaya lampu tambahan. Sebagai contoh ini, ketika saya motret di dalam ruangan. Nah, ini lampu nyala. Kalau Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas, nih, lampu kelas itu nyala. Yang kalau ngikutin kursor ini saya kasih lihat kursor, lampu nyala ditambah jendela di samping sekolah itu juga terbuka gitu. Dan saya memang motret dengan itu lebih lama, jadi memang agak lama. Saya pakai HDR. Kalau di HP saya akan pakai HDR. Kalau di HP saya akan pakai HDR. Ya gitu, sehingga dia dapat gelap terangnya seimbang. Cuma ketika pakai HDR memang harus menahan agak beberapa detik sebelum dia tersimpan di memori. Jadi ketika motret jangan langsung diturunkan, tahan dulu. Itu. Nah, kalau Ibu mengalami yang di dalam ruangan itu lebih sering gelapnya atau blurnya, Bu? Sering gelap, ya blur juga. Terkadang kita kan mau motret suatu angle-nya tuh bagus, cuma pencahayaannya kurang bagus. Seringkali. Jadi mungkin itu tadi ya hidup lampu kan. Iya, betul. Ruangan itu jangan gelap ya. Betul. Sering blur itu. Iya, nah ketika blur itu biasa satu Ibu belum sempat fokuskan, atau enggak ketika habis motret Ibu langsung menurunkan kamera sehingga dia sering blur seperti itu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dari Unja Universitas Jambi. Ya, gimana Pak? Mas Pendik, ini kami kan sudah membuka ini warna, ada dipercantik dan filter warna dipercantik kan gitu kan? Betul. Nah, setelah itu kami coba filter warna dipercantik itu ada beberapa pilihan, alami, terang, sore, dan pagi. Yang saya tanyakan gini Mas, kira-kira kalau untuk memfoto dalam situasi yang agak mendung itu, apakah pilih alami atau pilih yang terang supaya mendapatkan gambar kesan yang memang benar-benar situasinya itu memang benar-benar benar mendung dan enak itu dilihat gambar. Nah, jadi sudah Pak pertanyaannya Pak? Sudah Mas. Oke. Terima kasih. Jadi ketika Bapak ingin motret mendung, Bapak ingin menunjukkan mendungnya itu? Iya. Jadi bukan jadi lebih terang atau nggak terlalu gelap, karena mendung itu kan orang motret malah mendung itu kan kadang wah gelap nih gitu, saya pengen terangin gitu, bukan itu kan Pak ya? Tapi Bapak ingin
situasi mendungnya itu nampak benar nampak benar. Dilihat itu nah. Iya. Biasanya kalau ketika Bapak motret pakai alami itu sebenarnya nggak perlu pakai yang dipercantik sih Pak, gitu. Sebenarnya nggak perlu pakai yang dipercantik. Jadi tinggal buka foto, terus pilih yang apa? Ada yang landscape. Nah, landscape tadi saya landscape itu bisa menangkap suasana alamnya lebih dapat sebenarnya. Tinggal Bapak untuk mengukur cahayanya yang paling terang di sebelah mana, itu Bapak fokuskan di situ. Atau pakai HDR, Mas? HDR bisa juga, Pak. HDR juga bisa. Jadi memang ada banyak fitur yang bisa dipakai untuk menunjukkan suasana yang difoto itu seperti apa adanya. Cuma HDR itu hati-hati Pak. Kadang ketika Bapak pakai HDR, dia akan mengukur yang gelap itu diterangin sedikit, yang terlalu terang akan digelapin sedikit. Dia akan menyeimbangkan warnanya, sehingga menurut saya paling aman itu ketika motret mendung, suasana mendung, kamera itu biasanya dia akan nangkep dengan baik. Ya sudah pakai fitur foto itu, atau enggak apa adanya alami tadi mungkin. Kalau misalnya Bapak ingin tetap pakai fitur yang dipercantik, alami itu aja sudah. Gitu. Jadi memang sorry saya potong nih Mas. Ya. Sudah hampir jam 5, kita akan melakukan praktik memfoto juga nanti. Sebentar lagi barangkali ya. Ya. Mungkin bisa dituntaskan. Saya juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang dituliskan di kolom chat. Ya. Tapi saya kira bisa dilanjutkan dulu materinya. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Silakan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengambilan memotret orang. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, kalau kurang dekat apakah harus zoom atau enggak, atau mendekat? Maju jika kurang dekat. Itu saran saya, karena di kamera HP itu tidak ada optical zoom. Optical zoom itu kalau di SLR ketika di zoom dia tetap tajam. Tapi kalau di HP yang ada itu digital zoom. Jadi dia memperbesar, misalnya Bapak Ibu sudah punya foto terus Bapak cropping. Nah, itu seperti itu. Kalau di cropping tiba-tiba jadi agak buram kan. Nah, ini hasilnya seperti ini biasanya. Nah, ini digital zoom yang di sebelah kiri, optical zoom yang sebelah kanan. Jadi yang digital zoom dia motret mungkin si zebranya itu full badan, full body. Ketika sudah di foto full body, atau ketika full body, ketika di zoom dia ingin ambil kepalanya aja. Hasilnya ya seperti ini. Akan ngeblur seperti ini. Berbeda dengan yang optical zoom, dia pakai bantuan lensa tambahan yang lebih banyak sering ditemukan di DSLR ya, kamera-kamera besar. Nah, jadi kalau kurang dekat, mendekat ke objeknya langsung. Itu terkait zoom. Nah, terus usahakan tidak goyang. Ketika motret, usahakan tidak goyang, karena kamera HP itu butuh waktu untuk merekam gambar jeda sekitar 1-2 detik. 2-3 detik itu dia akan merekam. Ketika dia jepret gitu, dia akan ada waktu untuk memindahkan foto ke dalam memori. Nah, jeda itu ketika Bapak sudah jepret terus Bapak bergerak, dia nggak akan sempurna untuk mengambil gambar tajamnya. Makanya ketika habis motret, diam aja dulu sebentar. Seperti itu. Kalau nggak dapatkan gambarnya blur, goyang. Nah, seperti ini. Ini ketika saya motret, orangnya bergerak. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan nih, guru sama murid yang di nomor 2, agak buram dia, karena bergerak. Nah, itu yang terjadi ketika motret dengan HP juga, kalau misalnya gambarnya bergerak, atau Bapak Ibu kameranya yang bergerak, akan ngeblur seperti ini. Walaupun tidak terlalu keras ya blurnya, atau tidak terlalu banyak blurnya, tapi kerasa aja ngeblur di wajah sama dua orang ini, dari guru dan murid ini. Terus tips yang berikutnya adalah perhatikan angle. Bapak Ibu bisa mengeksplorasi, saya motret dari bawah kayak gimana ya, terus saya motret kalau dari atas bagaimana ya. Nah, ini saya agak jongkok nih ketika motret.
kadang ada yang motret cuma berdiri terus ya, jadi hasilnya gambarnya tidak terasa ada dramatisnya begitu. Makanya ketika turun itu lebih kelihatan gurunya terasa lebih berwibawa karena dari bawah dia lebih agak tinggi, tapi ekspresi anaknya juga dapat bagaimana dia sangat menghormati gurunya gitu. Bahkan di yang kedua ini momennya si anak memejamkan mata itu ketika dia salim sama gurunya, sehingga dia merasa benar-benar, oh ini guru yang akan mengajar saya nih nanti di sekolah SD ini gitu. Terasa seperti itu. Nah kalau enggak, ambil angle atas untuk menunjukkan suasana. Ternyata gurunya nggak cuma 2. Ternyata kalau dari angle atas gurunya ada banyak tuh yang berjejer gitu. Kalau pakai HP ya angkat aja, HP-nya tinggi kayak gini di atas kepala bapak ibu. Jadi ternyata untuk memperlihatkan suasana, muridnya berjejer banyak, ternyata gurunya juga berjejer banyak gitu. Tapi kalau yang di foto ini kan nggak kelihatan gurunya ada berapa, paling 2 aja yang kelihatan. Nah makanya mengeksplorasi angle itu penting, dari bawah, dari atas, gitu. Lalu momen. Ketika motret, kadang kita motret penyerahan piagam. Yang difoto ketika piagamnya masih di tangan guru. Terus kalau enggak, motret penyerahan piagam ketika piagamnya sudah di tangan si murid gitu. Nah, memotret pas momen itu paling pas ketika tangannya guru menyerahkan, tangannya murid menerima. Jadi piagamnya di tengah-tengah tapi sambil dipegang guru dan murid. Itu momennya. Nah, kayak saya motret ini momennya ketika guru itu mengajar, saya nggak nunggu. Saya menunggu guru ini mengangkat tangannya sama nunjuk papan tulis. Jadi fotonya itu lebih hidup gitu. Oh, ini sedang aktivitas mengajar, belajar mengajar di kelas gitu. Atau ambil momen ketika mengangkat jari, mengangkat tangan, raise hand. Betapa antusiasnya murid-murid ketika ingin menjawab pertanyaan seorang guru gitu. Mereka mengangkat tangan. Nah, foto ini kalau Bapak Ibu, wah bisa ngeblur gitu ya di belakangnya gitu. Ini Bapak Ibu pakai fitur potret di HP. Pakai fitur potret. Nah, tunggu momennya pakai fitur potret, fokus ke anak yang tekan jari ke layar, ke wajah anak yang di tengah ini. Tekan jari Bapak Ibu ke layar, ke wajah anaknya, dia fokus, yang di belakang otomatis pasti akan blur. Hasil fotonya akan tajam seperti ini. Itu kalau pakai handphone. Nah, atau enggak, minta ke murid, ayo lihat sini, gitu, dicandain. Ekspresi wajahnya dia yang serius belajar, itu tapi sambil tersenyum gitu, antusias gitu kan, terasa gitu. Menunggu momen atau meminta si muridnya untuk melihat, lihat dong ke Bapak sebentar, Bapak foto ketika lagi belajar. Nah, itu kelihatan tuh. Dia punya tas benten kayak gitu kan. Nah, itu memberikan kayak banyak informasi ke yang orang yang lihat foto, oh ini murid SD sedang belajar. Oh, dia bawa tasnya tas benten kayak gitu. Oh, di sebelahnya ada temannya yang sedang ngelirik dia. Terus di belakang ada yang ketawa. Terus ada gurunya juga. Gitu. Atau ingin menunjukkan keseriusan. Murid-murid sedang belajar. Nah, biasanya ini kan sangat dekat sekali nih. Karena saya nggak pakai Zoom. Saya sangat dekat sekali dengan si anak. Jadi waktu saya motret ini, si anak itu sempat merasa terganggu, terusik dengan keberadaan saya di belakang, di samping dia di meja itu. Ya udah, saya diam aja di situ, terus kamera tidak saya arahkan ke wajahnya si anak. Tapi saya tunggu sampai dia kembali fokus ke buku pelajaran, baru saya foto. Nah, ini pencahayaannya waktu itu cahaya masih dari luar ya, dari samping itu, jadi lebih ada kesan dramatisnya didapat. Ini dekat sekali nih motretnya. Jadi si anak itu sempat terganggu begitu ketika saya foto. Nah, itu tips-tipsnya Bapak Ibu. Jadi ketika motret itu tidak selalu datang foto pergi, enggak. Kadang kita butuh waktu beberapa saat supaya yang ingin difoto tuh nyaman dengan keberadaan kita.
Misalnya motret kegiatan anak-anak sekolah di SD pedalaman, begitu ketika dia lihat orang baru, dia pasti akan beberapa saat akan fokus ke orang baru itu, wajah baru itu. Apalagi bawa kamera HP gitu, motret-motret, dia akan terlihat, oh ini ada orang baru bawa kamera, kameranya keren. Sehingga kita untuk mendapatkan gambar-gambar seperti ini, itu nggak langsung bisa didapatkan, karena dia fokusnya teralihkan ke kita dulu. Nah makanya buat murid terbiasa dulu dengan keberadaan kita, mereka sudah mulai fokus lagi belajar, baru tuh kita mulai motret. Seperti itu. Nah, ini tadi saya ceritakan bagaimana saya motret dengan HP. Jadi waktu itu saya liburan ke Jawa Timur, ke Madiun. Ada Mojosemi, ada taman wisata Mojosemi. Terus saya lihat, wah ini menarik sekali gitu. Sayang kalau nggak difoto, tapi saya nggak bawa kamera. Jadi saya pakai kamera HP. Nah, ini saya pakai angle perspektif. Kepala dinosaurusnya lebih besar, terus orang-orangnya kecil. Nah, yang ditangkap dengan komposisi perspektif ini, itu seolah-olah dinosaurusnya mau makan pengunjung gitu. Terus, nah ini saya pakai framing, tadi pembingkaian. Saya bingkai objek fotonya orang-orang lagi wisata ini di antara di antara pohon. Terus saya tutup lagi di atasnya dengan payung-payung ini, warni payung, sehingga ketika orang lihat, oh ada orang lagi jalan di antara dua pohon itu terframing, orang terbantu untuk ngelihat, oh ini si objeknya, dan saya taruh dia simetris tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu lihat, ini saya benar-benar persis di tengah-tengah saya taruh ukurannya, persis di tengah, jadi saya pakai simetris. Terus saya ingin menunjukkan saya mundur. Kalau saya mundur agak jauh karena kamera HP kalau terlalu dekat jadi nggak dapat, saya harus mundur agak jauh. Jadi memang ada momen-momen di mana Bapak Ibu harus mundur sangat jauh untuk supaya dapat semuanya. Karena kalau saya nggak terlalu mundur nih, kepala dinosaurusnya nggak dapat ini, karena tinggi sekali. Gitu. Suasananya dapat, pohon-pohonnya dapat. Gitu. Lalu saya juga saya pakai angle, saya agak turun ke bawah, saya duduk jongkok, terus saya nunggu orang lewat. Saya nunggu orang ini lewat. Jadi dia berada di bawah naungan dinosaurus ini, saya framing juga, saya bingkai. Ini bingkainya imajiner ya. Jadi bingkai itu nggak selalu harus jendela, nggak selalu harus pintu, tapi bisa imajiner. Saya menjadikan kaki dinosaurus, rumput dan batu dan bebatuan dan pohon dan kepala dinosaurus sebagai bingkai alami, imajiner, sehingga orang itu benar-benar ada di lingkaran ini, ada di dalam lingkaran. Gitu. Nah, sama saya menunggu momen. Tadi kan saya bilang menunggu momen. Jadi di dinosaurus ini tuh ada waktu dia keluar. Jadi setiap 5 menit itu, setiap berapa detik itu dia keluar, terus masuk lagi ke dalam kontainer. Nah, itu menarik buat saya. Jadi, saya nunggu dinosaurusnya keluar dan nunggu pengunjungnya ada di depan kontainer tersebut. Jadi, ketika keluar, si anak itu kaget, si ibunya ngangkat tangan gitu supaya seperti melindungi si anak. Itu saya foto jepret. Jadi, saya menunggu momennya gitu. Nah, tadi Bapak Ibu mungkin mikir ketika motret, waduh, foto saya terlalu gelap, foto saya terlalu terang. Nggak usah khawatir, karena biasanya memang ada banyak aplikasi editing yang membantu untuk mengatur kontras cahaya. Jadi memang mungkin di kamera handphone, ketika buka kamera handphone, kontras cahaya tidak terlalu banyak pilihan fiturnya. Tapi ada banyak aplikasi seperti Snapseed, Vesco, sama Lightroom itu yang mempunyai banyak fitur untuk menurunkan terangnya, agak diturunkan bisa, atau kalau gelap bisa dinaikin sedikit. Terus Bapak Ibu bisa kasih teks di situ. Nah, kalau dari ini ada 3, Mas Rodrik pakai yang mana? Saya lebih pakai yang Snapseed. Snapseed itu termasuk cukup lengkap. Bisa Bapak Ibu download di aplikasi Store, itu gratis. Snapseed di iPhone juga ada, di Play Store juga ada, di Android juga ada. Itu membantu sekali. Bapak Ibu bisa taruh, kasih teks, bisa
atur terang gelapnya foto, Bapak Ibu bisa cropping, motong foto. Ketika Bapak Ibu motret pakai 16:9, terus waduh, harusnya jangan 16:9 ya, terlalu lebar. Saya mau pakai 4:3, pakai Snapseed bisa. Dia ada fitur untuk ngatur cropping jadi 4:3 atau 1:1. Ada. Semua fiturnya lengkap di situ. Makanya saya lebih senang pakai Snapseed. Seperti itu. Nah, terus dari banyak itu, sebelum kita praktik motret, ada yang bisa ditanyakan mungkin? Atau langsung praktek nih Mbak Yos? Ya, sebelum praktek ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang sudah saya kumpulkan. Saya akan bacakan semuanya, nanti Mas Rodrik bisa menjawab secara umum ya, karena memang waktu kita sudah sangat mepet. Yang pertama itu dari Ibu Sri Hartini Wonogiri, bagaimana ketika ambil foto terkena cahaya sehingga hasilnya memantul dan cenderung kabur. Bagaimana pengaturan kamera biar hasil fotonya bagus. Yang kedua dari Pak Mariono dari Unja. Di kamera HP ada fitur mode pakar atau pro expert. Maksudnya apa ya? Kemudian dari Batanghari, dari Dedi Hendrianto, pertanyaannya adalah untuk setting kontras, saturasi dan ketajaman baiknya normal, tinggi, rendah, atau lebih tinggi. Kemudian saturasi, dari Bengkalis ada Pak Abu Yazid, pertanyaannya kalau model pakar itu maksudnya apa sih Mas? Nah, sama ya, sama yang tadi ya. Berikutnya dari Labuhan Batu, Ibu Marlina, di HP saya ada PPT, maksudnya itu apa ya Pak? Apa? Ada apa? PPT. PTT ya? Mana tadi Ibu Marlina? Ada PPT. PPT. PPT ya? Yang pasti bukan PowerPoint maksudnya ini ya? Iya, makanya saya juga mikirnya. Saya belum pernah ketemu tuh PPT. Nah, Oke. Kemudian dari Banyumas ada Ibu Ari Diryaningsih, pertanyaannya ada istilah AL48MP. Apa maksudnya ya? AL 48 MP. Megapiksel kali ini ya? Iya. MP ya? 48 megapiksel ya. Oke, Kemudian dari Kutai Kartanegara Bapak Joko Mariono, bagaimana cara mengaktifkan garis horizontal dan vertikal? Garis grid tadi ya. Dari Pak Agus Rudi, pertanyaannya Mas Roderick, apakah potret ini sama dengan foto bokeh? Mohon dijelaskan bagaimana teknik mengambil foto bokeh secara baik, komposisi cahaya dan kebokehan belakangnya tetap manis. Berikutnya dari Banyumas Ibu Sri Widianti, pertanyaannya, apakah tilt shift sama dengan efek bokeh? Tilt shift. Tilt shift. Kemudian dari Mbak Yeni, Jawa Tengah, mana yang lebih baik foto candid atau sengaja berpose untuk menggambarkan situasi di sekolah? Barangkali bisa disatukan aja pertanyaannya, dirangkum. Nanti kita akan lanjut ke langsung praktek motret 2 menit. Candid. Pose. Ya, kita ke model pakar. Jadi saya sudah jelaskan model pakar itu fitur di mana pengguna kamera itu mengatur semua. Jadi dalam kamera itu ada 3, untuk pencahayaan itu ada 3 sebenarnya untuk mempengaruhi. Jadi saya agak singgung sedikit ya dasar fotografinya. Jadi untuk mengatur supaya cahaya itu normal, itu ada 3 yang harus diatur. Itu ISO. ISO itu kepekaan sensor terhadap cahaya. Jadi misalnya Bapak Ibu nyeting di ISO 100, posisinya lampu nyala semua. Nah, itu gelap gitu. Agak gelap padahal lampu sudah nyala semua. Nah, di model pakar itu bisa ngatur ISO-nya sampai
200, 400, 800. Nah, ketika Bapak Ibu setting ke 800, cahaya yang lampu ruangan yang tadi di ISO 100 itu gelap, di 800 itu cukup terang. Nah, itu Bapak atur di situ, Bapak Ibu atur di situ. Terus ada ISO ada diafragma. Diafragma itu kalau di kamera SLR itu adalah besarnya lubang lensa untuk seberapa banyak cahaya masuk. Jadi kalau diafragma itu dia biasanya 1:2, 1:8, 16, f16, terus f22. Kalau Bapak Ibu lihat, itu kalau f22 dia kecil sekali lubangnya, kecil banget. F22 tuh kecil. Jadi cahaya masuk tuh sedikit. Sehingga kalau Bapak Ibu setting di f22, itu cahayanya foto yang dihasilkan gelap. Makanya ada diafragma itu bisa atur f1,6 gitu misalnya, jadi cahayanya terang banget. Terus selain itu ada speed. Speed itu kecepatan, ini ada sensor, ini di lensa ngebuka tutup ya. Nah, ketika speed itu dia seberapa banyak lubang ini terbuka, lubang diafragma. Ketika dia sensor ini jepret, dia akan terbuka terus nutup lagi. Nah, cahaya yang terbuka lama itu berarti cahaya yang masuk banyak. Kalau dia terbuka cepat sekali, cahaya yang masuk sedikit. Jadi sehingga 3 itu yang diatur. Nah, ketika di model pakar itu Bapak Ibu harus ngatur ketiga-tiganya untuk supaya mendapatkan hasil foto yang pas gitu. Jadi benar-benar harus ngatur, saya harus ngatur ISO segini, saya harus ngatur diafragmanya segini, saya harus atur speednya segini supaya hasil fotonya normal gitu. Nah, kenapa tidak saya bahas tadi? Karena tadi saya bilang karena itu rumit dan butuh waktu yang panjang untuk memahaminya gitu. Karena harus dipraktekkan juga untuk Bapak Ibu harus lihat hasilnya. Bagaimana kalau pakai speed ini, ISO ini, atau kalau pakai diafragma segini gitu. Makanya saya bilang yang bekerja ketika pakai model pakar, yang bekerja untuk itu Bapak yang bekerja untuk kamera HP-nya. Tapi kenapa saya tidak bahas? Supaya Bapak Ibu fokus pakai fitur-fitur yang sudah memudahkan Bapak Ibu untuk motret gitu. Nah, model pakar itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu buka model pakar pasti ada pilihan AV, ada S, ada ISO, pasti ada tulisan itu semua gitu. Itu Bapak Ibu untuk terkait yang model pakar. Kenapa akhirnya tidak saya bahas fitur itu? Karena memang fitur itu fitur seperti Bapak Ibu akhirnya motret seperti menggunakan kamera SLR. Karena fiturnya benar-benar fitur pro atau pakar atau expert seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus terkait cahaya. Jadi ketika Bapak Ibu menghadap matahari, memang akan susah karena matahari cahayanya akan begitu terang gitu. Jadi kiatnya adalah bergeser sedikit supaya tidak benar-benar persis lensa ketemu matahari itu benar-benar persis berhadapan. Nyamping sedikit bisa atau turun sedikit ke bawah bisa. Sehingga benar-benar nggak frontal antara matahari dan lensa itu mau berhadapan, biar tidak frontal banget seperti itu. Itu terkait cahaya. Terus yang AL 48 megapiksel. Nah, beberapa kamera memang dia menyediakan untuk promosi itu besarnya megapiksel. Jadi ketajaman 48 megapiksel itu settingan di mana kamera handphone memberikan hasil yang terbaik di fotonya. Jadi 48 megapiksel itu besar sekali gitu. Besar sekali ukurannya, ketika di cropping juga masih tetap tajam. Nah, yang PPT itu saya perlu cari lagi ya informasi terkait PPT karena memang di HP saya pun tidak ada PPT dan saya belum pernah menemukan tentang PPT di beberapa smartphone gitu. Beberapa kali smartphone yang saya pernah punyai itu tidak pernah ketemu model PPT, fitur PPT. Untuk garis grid, Bapak Ibu bisa aktifkan di setting. Garis grid. Nah, garis grid itu bisa aktifkan di setting. Nanti dia ada pilihan grid atau garis atau petak.
Itu di on-in aja. Itu dia nanti udah muncul. Lalu ada pertanyaan berikutnya tentang tilt shift. Tilt shift itu hampir sama kayak bokeh. Jadi fitur itu ketika Bapak Ibu motret, objeknya seperti benar-benar kayak miniatur. Itu fitur tilt shift. Jadi sekelilingnya blur semua, yang fokus cuma objeknya aja. Biasanya tilt shift dipakai ketika Bapak Ibu motret mainan-mainan anak, Lego kayak gitu, atau mobil-mobilan kecil kayak gitu. Itu biasanya dipakai untuk fitur tilt shift. Bedanya dengan potret, dia lebih fokus, kalau tilt shift tuh lebih fokus digunakan untuk motret objek kecil. Kalau potret itu untuk orang biasanya. Nah, potret itu makanya dua itu sama-sama menghasilkan bokeh. Potret dan tilt shift itu sama-sama menghasilkan bokeh. Tapi kalau untuk yang potret, bokehnya itu secara keseluruhan. Kalau tilt shift itu dia ada beberapa bagian yang fokus, beberapa bagian yang blur gitu. Nah, kalau potret tadi ada pertanyaan gimana supaya hasilnya maksimal. Biasanya kalau ya, kalau di handphone, kalau untuk supaya dapat lebih bokeh yang lebih berasa, itu lebih dekat aja. Jadi objek yang paling, misalnya motret wajah orang, pengen bokehnya berasa banget di belakangnya, itu deketin aja. Karena semakin dekat, ruang tajam yang di belakang itu semakin blur dia. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih jarak sekitar 2 meter, motret pakai potret, bokehnya nggak akan terlalu terasa. Tetap bokeh, tapi nggak akan terasa banget gitu. Terus, candid atau pose. Nah, candid atau pose. Di beberapa kasus, saya sih lebih senang, saya mau menggunakan dua teknik itu, candid dan pose. Karena ketika saya motret, saya butuh gambar yang lengkap. Jadi, kayak tadi ketika anak-anak sedang belajar, angkat tangan itu, yang anak angkat tangan itu candid. Tapi saya nunggu. Tapi ada momen ketika saya butuh nih gambar anak-anak berpose, yang kadang anak-anak itu kan tingkahnya lucu gitu kan. Pose dong gitu. Ada tuh yang langsung pose dan nggak masalah sebenarnya. Atau ketika belajar mengajar, belum dapat yang pas, foto yang untuk mewakili proses belajar mengajar. Ya udah, minta gurunya, Bu Guru sebentar ya, acting megang papan tulis pakai penggaris, terus sambil atau acting mengajari anak-anak membaca buku kayak gitu. Nggak masalah. Karena tujuannya untuk mendapatkan foto yang lengkap atau untuk laporan-laporan. Itu sih dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan itu, Mbak Yos. Baik, Bapak dan Ibu, kecepatannya mesti kita tambah ini karena di sebagian wilayah saudara-saudara kita sudah maghrib. Mohon maaf Pak Suyono, Pak Dodi, pertanyaannya tidak bisa saya bacakan lagi untuk dijawab Mas Rodrik karena kita akan langsung praktik barangkali Mas Rodrik ya. Ya. Silakan Bapak Ibu mengambil 1-2 foto di sekitar Bapak Ibu saja objeknya. Kemudian pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu terbaik dan silakan dikirimkan ke nomor yang ada di kolom chat. Ya, beberapa foto akan direview langsung oleh Mas Rodrik, foto yang masuknya tercepat. Silakan. Oke. Iya. Fotonya udah banyak masuk ini. Bagus-bagus semua nih.
Foto dikirim kemana, Pak? Ke WA saya, Ibu, ada di chat. Mas Rodrik bisa langsung ini kali, bisa langsung sambil dibuka Ya, aja oke. di tulisannya, langsung direview. Oke, sambil kita review ya. Jadi memang Bapak Ibu, saya mohon maaf juga dari memang nggak semua akan saya review, tapi yang mewakili, benar-benar mewakili, jadi itu yang akan saya review. Oke, coba. Oke, saya share screen lagi. Ya. Ada foto. Oke. Oke. Ya. Nah, ini contoh foto ketika saya nggak tahu ini ibu atau bapak yang motret ingin fokus ke pipanya atau pengen fokus ke daunnya. Itu pengen fokus ke daun atau ke pipa. Jadi kalau mau fokus ke pipa berarti udah benar fotonya gitu. Tapi kalau ingin fokus ke daun berarti bapak ibu harus tekan dulu jari bapak ibu ke layar HP, terus tekan daunnya. Ditekan daunnya, ditekan di sini. Tak gitu, tekan. Ikutin ini tanda panah, tekan situ sekali, maka lensa akan fokus ke daun. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu fokus ke pipa, ya berarti memang benar ditekan di pipanya, ditekan di sini. Tekan ke pipa, dia akan fokus ke pipa. Kayak gitu. Nah, terus nah, sebenarnya ketika motret kayak objek hidup seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai potret loh. Nggak selalu harus pakai foto terus motret seperti itu aja, tapi bisa pakai fitur potret supaya pohon pisang di belakang ini, kebun di belakang ini yang bukan jadi fokus utama, itu bisa blur. Jadi ini bisa pakai potret, pakai fitur potret sehingga yang fokus di kucingnya aja, tapi pohon pisang, kebun di belakang itu dia lebih blur. Kayak gitu. Nah, ini contoh motret pakai makro. Bisa makro, bisa juga dengan pakai potret. Dia fokus di depan. Ini pasti sudah fokus di depan. Dia tekan jari ke layar di sini, sehingga fokus di area sini. Ke belakangnya dia otomatis akan ngeblur. Seperti itu. Terus ya ini udah pakai fitur makro. Beberapa kamera memang jaraknya tidak bisa terlalu dekat. Kadang ketika udah mau dideketin lagi dia udah susah untuk fokus. Jadi memang ada batasannya. Ini biasanya kalau saya nggak tahu apakah masih bisa lebih dekat atau enggak. Tapi kalau memang bisa lebih dekat lagi, itu bagus kalau dideketin lagi. Itu. Nah ini. Nah, kalau memang bisa lebih dekat, fokus aja ke bagian putihnya ini. Nggak selalu harus full bunga, full daun tuh harus masuk, nggak juga. Tapi bisa fokus ke putihnya aja juga bisa. Ini udah oke nih, fotonya udah fokus, udah terang, cahayanya udah cukup bagus. Gitu. Nah ini contoh yang paling sederhana ketika motret menggunakan fitur makro atau fitur foto. Ketika ini dia otomatis dapat hasil yang tajam. Hasilnya tajam. Dan ketika dipakai untuk ilustrasi ataupun untuk di PowerPoint ataupun untuk jadi wallpaper, dia cukup bisa dipakai gitu. Bisa tajam, tetap tajam, tidak blur dan tidak pecah gambarnya. Ini. Nah, saya nggak tahu tadi apakah diaktifkan gridnya, garis gridnya.
Ini yang motret siapa tadi? Apa grid-nya diaktifkan sehingga Saya, Pak. ya diletakkan Tidak. Tidak ya Bu ya? Tidak, saya arahkan dari bawah ke atas. Nah, nggak pakai grid. Kalau saya imajinasi itu gambar grid itu pertemuan dua garis itu dia di sini nih, di antara dia naik dikit lagi Bu sebenarnya. Nah, ketika Ibu turunin dikit lagi, makanya kalau ada grid itu Ibu pasti akan meletakkan di sini nih. Jadi saya turun tapi mejanya kelihatan jadi kayak nggak cantik. Gitu. Berarti kameranya diangkat sedikit Ibu gitu. Oke. Ya. Gitu. Nah, Maaf, yang tadi yang ada gambar jeruknya dengan ini gambarnya Bu siapa ya? Dari mana? Saya dari Banyumas, Bu. Banyumas. Dengan Ibu siapa? Bu Arsiah Indriani. Arsiah Indriani. Oke. Baik, lanjut Mas. Ya. Terus, nah ini. Ketika Bapak motret pencahayaan, ini saya yakin ini pakai HDR sepertinya. Pakai HDR nggak ya Pak ya? Atau Ibu? Pakai apa tadi Mas? Pakai pano. Pano ya? Oh ya. Benar-benar. Oh ya benar. Ini kelihatan banget nih pano. Nah ini itu menariknya pano kan. Jadi ketika pakai pano, semua pintunya sampai ke meja yang sebelah kanan itu dapat semua. Ya. Cuma memang ketika pakai pano dia tidak akan ngukur cahaya. Nah ini yang buat saya bilang kenapa pakai HDR, sehingga putih yang kalau di sebelah kiri putih itu nggak akan bisa diminimalisir putih, atau seperti ini putih di tembok ini bisa diminimalisir. Tapi kalau memang Ibu tadi pakai pano, ya memang akhirnya memang ada fitur-fitur yang nggak terpakai di situ gitu. Gitu Bu. Oke. Nah, ya. Foto ini ketika banjir di sekolah ya, habis hujan ya. Iya. Bapak yang menarik dari foto ini sebenarnya ini sudah menarik nih momennya. Cuma bisa menunggu lagi ketika si pengendara motornya itu menghadap ke kamera. Lagi mengendarai motor, lagi masuk gitu. Atau misalnya kalau Bapak ingin mengambil Bapak ini lagi keluar, Bapak posisinya di bawah gerbang sekolah. Persis di bawah gerbang sekolah menggantikan posisinya, sehingga ekspresi wajah si Bapak yang naik motor ini ketika menerobos banjir di sekolah itu lebih dapat dan fotonya lebih bisa bercerita seperti itu. Iya Pak. Ya. Nah ini foto potret. Saya nggak tahu pakai potret atau enggak ini, atau makro. Hasilnya ngeblur di belakang. Dan angle-nya sudah dia ngambil angle bawah sehingga bisa kelihatan pohonnya itu seolah-olah yang benar-benar menjulang dan tinggi. Dan kenapa tadi saya bilang harus pakai yang besar, ini fungsinya nih. Detail-detail lumut, kerak-kerak di kulit-kulit pohonnya itu bisa dapat direkam dengan baik gitu. Itu makanya kalau Bapak Ibu punya fitur kamera yang ada fitur untuk ukuran besar, makanya disetting di ukuran besar. Ini ketika dibesarin itu masih dapat tuh detailnya, masih tajam. Nah ini ketika motret, perhatikan background. Kalau enggak kenapa motret pakai fitur potret supaya belakangnya blur. Karena ini terlalu banyak sekali gambar yang fokus, ada tempat sampah, ada keset, ada meja, ada colokan listrik. Itu semua jelas, semua tajam semua gitu. Ini tajam. Terus kalau saya lihat ini gemboknya tajam. Kesetnya tajam, sehingga orang ketika lihat foto ini mau nunjukin foto bunga atau nunjukin suasana di sekolahnya. Makanya kalau pengen nunjukin bunganya bisa pakai fitur potret sehingga ngeblur di belakang itu ngeblur. Atau kalau nggak lebih deketin lagi ke bunganya gitu. Oke. Baik, ini yang terakhir ya Mas? Ya, Alba. Nah ini pakai dimensi 16:9 karena panjang. Terus dia mencoba untuk menaruh di tengah-tengah jamnya.
Cuma memang kayaknya masih agak geser ke kanan, ke kiri dikit gitu. Kurang geser ke kiri dikit. Jadi itu udah pas di tengah. Nah ini udah oke nih foto kayak gini. Ketika motret dia tajam dan posisinya di tengah-tengah untuk menunjukkan simetris. Karena ini sudah kotak kan. Ini kotak simetris, ini kotak juga simetris. Seperti itu Mbak Yos terkait foto-foto teman-teman. Gitu. Oke. Ya. Baik, Mas Rodrik, dari yang foto-foto yang tadi diperlihatkan, kalau kami meminta Mas Rodrik untuk memilih 2 foto yang paling baik, mana ya Mas? Oke. Foto yang paling baik ya. 2 foto. 2 foto ya. Ya. Oke, saya pilih ini. Yang... Baik, sebentar saya cek. Bapak Ibu, ini foto siapa? Dia main komposisi warnanya juga bagus, terus fokusnya bagus, objeknya jelas. Pak Juprial itu. Siapa? Pak Juprial, Mbak Yos. Oh, Pak Juprial, kita boleh nggak ya? Baik, yang lain Mas? Yang lain. Juprial digugurkan. Foto yang ini, foto yang ada gambar kucing di mobil kita lewatkan. Oh gitu. Oke. Pak Juprial dibatalkan. Ya, ya udah ini yang pertama, bunga. Oke, ini foto siapa Bapak dan Ibu? Saya Bu, Heru Sukoco. Heru Sukoco, dari mana Bapak? UNY Bu. UNY. Wah, wong Yujo iki api-api fotone. Oke, lanjut yang nomor 2. Nomor 2. Saya pilih ini. Yang ini? Iya, yang ini, Bu, karena lebih tajam nih. Karena saya lebih fokus bagaimana ketika dia menyeting kameranya di ukuran yang tajam, yang paling besar. Itu fotonya kemarin itu. Ya. Nah, kita foto hari ini. Maaf Bu Yos, itu foto Yang saya. foto hari ini lah Bu. Kan kita minta hari ini. Oke, ini kayaknya Kenapa Bu Orde? Ini orang TF ya? Iya Bu. Oke. Udah, kita geser lagi. Kalau bisa yang memang foto yang diambil saat praktik tadi. Saat ini. Bukan yang dokumentasi di HP yang dikirimkan. Saat ini yang Alba tadi, Kak Rederik. Gimana? Rederik yang Alba tadi yang jam tangan. Saya yang foto. Foto Pak Suyoko Kendal itu yang asli. Sesuai jamnya. Oke. Itu album foto nggak diboleh. Berarti yang hari ini tuh yang mana aja nih berarti? Saya bingung nih berarti. Saya mau cek, kalau gitu saya mau cek dulu Pak Heru Yang Sukoco, terakhir. fotonya ngambilnya kapan ya Pak? Yang Pak ini. Heru? Ini kapan nih Saya fotonya? hari ini Bu. Bu Yos. itu. Itu yang foto rumah saya Pak, Bu. Hari ini. Ayo. Background saya Aku kan mau juga konfirmasi Pak Heru Sukoco tadi ini kan gambarnya Pak Heru kan? Jam tangan itu Bu Yos, langsung jam 6 lebih itu Bu Yos, saya foto. Yose lo. Sebentar ya Ibu, saya mau cek. Ini Pak Heru Sukoco tadi mengirimkan gambar mawar. Yang pasti Oke, gambar Bu. mawar ini bukan untuk aku. Gambar mawarnya itu ngambilnya kapan ya Pak? Itu udah hari ini Bu, mohon maaf. Oh oke, jadi kita skip ya. Siap Yang Bu. ngambil hari. Oke, Siap. terima kasih Pak Heru. Yuk kita lanjut, Mas. Oke. Bentar ya. Yang ambil hari ini monggo. Foto yang terakhir itu loh. Hari ini. Yang di WA. Terus itu juga ngambil hari ini. Ya, Mas Rodik tuh Ya, buka. boleh dilihat dari yang dikirim-kirim berikutnya, Ya, Mas. oke saya Tapi nggak usah direview lagi. Oke, saya lihat dulu yang Katanya masih ada yang kirim lagi, Mas. Iya. Di WA itu loh Mas, banyak tuh. Oke. Tenang, tenang, Di WA tenang. foto sekarang, Mas. Juara. Oke, saya lihat dulu ya. Batal ini. Di WA foto sekarang itu. Oke. Ada banyak ratusan ini, ratusan foto ini. Saya review cepat ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu sambil menunggu Mas Rodrik mencari foto terbaik versi yang praktik kita sore ini atau maghrib ini, silakan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir, linknya sudah dikirim dari tadi dengan link evaluasi ini kita, kelas kita.
Mohon Bapak Ibu untuk mengisinya sebagai bukti kehadiran Bapak dan Ibu. Oke. 2 aja ya Mbak ya? 2 saja. 2 aja ya? Oke, ini saya... 2 saja yang orangnya masih tinggal pula. Kalau sudah kita pilih orangnya udah live juga kita akan batalin. Oke ya, ini ada banyak foto yang nggak tahu nih apakah benar-benar diambil hari ini atau ambil dari dari galeri. Kalau foto di luar ruangan dan dia terang pasti tidak hari ini karena Sumatera pada umumnya sekarang kondisinya sedang gelap. Hujan. Kalimantan sudah malam. Berarti fotonya Bu Dini. Kalimantan sudah malam ini. Ambil. Yang ada foto yang di Panu tadi, Mas. Baru saya ambil tuh. Bu Dini, Pak, coba lihat. Sebentar ya. Yang rumah dari Pak Joko itu gelap itu Pak di rumah. Wah, sudah mulai gelap, Putri. Ya, sebentar. Aduh. Sudah mulai menghujat. Dua kali Sumatera udah terang, Pak. Ini saya lagi lihat satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Sabar dulu ya. Silakan. Cepat Pak, mau maghriban Pak. Tapi kan terang. Kalau praktek kita. Siap. Oke. Banyak sekali fotonya ini. Jeng-jeng, 2 saja yang ditampilin. Iya. Oke. Dan pemenangnya adalah Tampilkan saja langsung pemenangnya. Oke. Saya lihat ya. Saya mau konfirmasi dulu ya, ini fotonya apakah benar hari ini gitu. Jadi oke, satu sama ya. Oke. Saya ambil satu foto yang di dalam ruangan sama satu foto yang di luar ruangan. Sip. Oke, itu. Ya, Adil. Oke, foto yang pertama saya Mbak Yos coba ditanyakan ini foto apakah foto ini diambil hari ini nih. Baik. Nih, foto ini apakah diambil hari ini? Ya, tuh. Halo, siapa yang mengirimkan foto ini Bapak dan Ibu? Siang itu, Mbak. Kayaknya nggak hari ini. Iya, siang itu. Saya. Nggak mungkin lah, udah sorean masa terang Ya, itu. oke. Berarti bukan ya? Tenang Bapak dan Ibu. Oke, berarti bukan ya. Oke. Kayaknya lebih aman foto dalam ruangan. Iya. Oke, foto dalam ruangan. Kayaknya lebih aman cari foto dalam ruangan. Iya, oke. Semua pemenang dianulir. Saya suka foto ini. Ini. Siapa yang punya foto ini? Apakah orangnya masih ada di sini? Ya, saya suka foto ini karena dia bisa ngukur cahayanya. Layar di laptopnya nggak terlalu terang, tapi masih bisa ada detail wajahnya. Terus di dalam ruangan juga kelihatan gitu. Jadi kenapa foto ini? Jadi menarik buat saya karena dia bisa mengukur cahaya. Terima kasih. Fotonya siapa Pak? Foto siapa ini Bapak? Bu? Ada yang punya udah. Tadi ada yang terima kasih itu siapa? Pak Suyoko. Kendal, Pak. Ya, saya. Bapak Suyoko Kendal. Nggih. Fotonya jenengan Pak? Leres. Baik, saya akan catat dulu ya. Silakan Tayangannya narasumber ini. Foto yang kedua ya. Hanya kirim ke chat ya Pak Suyoko ya. Ya. Oke, foto kedua. Kayaknya dalam ruangan semua ini ya. Yang paling aman nih ya. Ya kita kan di dalam ruangan tadi Pak. Kalau di luar ada hujan-hujan, ada cahaya temara, mana mungkin itu sekarang. Tapi kalau yang terang-terang udah nggak mungkin. Foto di luar. Kalis terang Bu.
Bengkalis terang ya? Oh, Bengkalis terang. Alhamdulillah masih terang. Kendal hujan deras. Medan kalau nggak hujan juga terang sebenarnya. Oke. Satu lagi, Bapak Ibu, saya mohon maaf nih ya, jadi monggo ini semoga nggak bikin Bapak Ibu kecewa. Pemenang kedua ini detail, gambarnya tajam, detail, terus dia pakai fokus. Siapa yang motret ini? Silakan, siapa punya barang ini? Apakah ini dipoto hari ini, jam ini? Asli, ini bendanya. Sopo. Saya tunjuk ke benda nih. Saya mau dengar suara yang punya barang ini. Foto saya Bu Aridriani, saya Banyumas. Ini Banyumas. bendanya tak taruh di atas lantai. Jawa Tengah KB ya, sing apik. Ya. Banyumas, Ini Ibu tak Ari. taruh di lantai. Ya. Sopo Ari sopo Ini mau ya? bendanya tak tempel. Ya. Ini bros Klik terus. tempel di lantai rumah saya. Oke. Oke, Ibu. Ibu Ari siapa tadi? Ibu Ari Wiyaningsih. Iya. Wiyaningsih. Oke, Ibu pakai fitur apa ini Ibu motretnya? Saya nanya. Tadi ya cuma nyaknyuk Mas, karena saya pakai Oppo ini. Oh, J. Langsung praktek. Oppo, Prabun. Oke, selamat ya buat Bapak dan Ibu. Kita sama-sama Oppo, Bu. Terima kasih. Ari dan Pak Suyoko mohon dikirimkan WA-nya ke kolom chat ya. Siap. Oke. Nah, Pak Suyoko juga. Baik, Bapak Ibu, dengan terpilihnya dua foto terbaik, ini yang dua foto terbaik ini nanti akan mendapatkan cenderamata menarik dari Tanoto Foundation. Yang lain sebetulnya juga menarik-menarik, tapi memang sayang kami harus memilih dua saja, terutama hasil praktek sore ini. Mas Rodrik, kalimat terakhir untuk pertemuan kita ini sebelum kami akhiri. Oke. Buat Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, jadi sebenarnya motret itu dengan HP itu nggak susah gitu, tapi memang harus sering dipraktekkan karena kadang Bapak Ibu ketika menekan itu pasti takut salah gitu. Saya takut salah tekan, terus apakah error HP-nya atau enggak. Ketika membuka membuka kamera foto di handphone, Bapak Ibu lebih sering menggunakan fitur-fitur itu aja, sehingga Bapak Ibu terbiasa. Terus Bapak Ibu tahu mana yang salah, mana yang benar. Terus Bapak Ibu bisa memiliki teknik sendiri. Karena masing-masing handphone perlakuannya beda-beda. Nggak bisa disamakan. Punya saya Realme, punya yang Bapak Ibu ada yang Oppo, ada yang iPhone mungkin, ada yang Xiaomi, ada yang Samsung. Jadi perlakuannya beda-beda. Intinya tetap sering praktek. Kalau misalnya ada kegiatan sekolah, walaupun Bapak Ibu nggak disuruh untuk potret aja.